87. Menjelang ujian, Ayunda merasa aneh, sebab tadi pagi humoris, tetapi sejak pulang sekolah sama sekali tidak tersenyum. "Ayah, ada hal penting apakah yang mau dibicarakan?" tanya Ayunda kalem. "Tadi yang bersama kamu itu Helmi ya?" selidik Yongki. "Iya, ayah." "Memangnya kenapa?" tanya Ayunda tak mengerti. "Ayah sudah sering kali bilang jangan berduaan dengan lelaki. Apalagi di depan gerbang sekolah itu sangat tidak pantas, sayang." "Iya, ayah. Tapi hanya tidak sengaja saling bertemu. Kebetulan Kak Helmi menjemput Caca." Jawab Ayunda menunduk. "Kamu sudah mau lulus SMA? Sudah bukan anak kecil lagi. Makanya ayah tidak bisa menoleransi kenakalan kamu lagi. Selama ini ayah tahu kalau Helmi sering mengirim hadiah saat kamu di asrama. Apakah kamu punya hubungan khusus?" tanya Yongki tegas. "Tidak, ayah. Kami tidak punya hubungan seperti yang ayah duga," sela Ayunda. "Ingat, Ayunda, kamu sekarang sudah dewasa. Jadi bertindaklah sesuai usiamu." "Assalamualaikum," sapa Arjun. "Waalaikumsalam. Kamu, Jun, kok sendirian? Di mana istrimu?" tanya Yongki. "Di rumah orang tuanya. Aku kemari hanya lewat saja. Setelah ini ada urusan bisnis," jawab Arjun. "Makan siang dulu, mumpung kita lagi ngumpul," bujuk Yongki. "Iya, ayah," jawab Arjun. Ayunda merasa lega, sebab kedatangan abangnya itu membuat sang ayah tidak bertanya macam-macam. Tetapi anehnya kenapa Ayunda merasa takut, padahal dia dan Helmi memang tidak punya hubungan apa-apa. "Wah, Bunda memasak semua makanan kesukaan Ayunda. Aromanya enak sekali, aku jadi lebih lapar lagi," ujar Ayunda. Kemudian ia duduk dengan senang sambil memandangi Arjun yang kini masih tetap berwajah datar itu. "Kak Arjun kenapa diam saja?" tanya Ayunda heran. "Masa kamu terkejut? Kakakmu kan selalu diam saja," ejek sang ayah, yang membuat Arjun memutar bola matanya. Ia tak kaget lagi, karena biasanya Ayunda juga bersekongkol dengan sang ayah untuk mengejek Arjun yang memang selama ini selalu memasang tampang yang datar. "Haha, iya juga ya ayah. Dasar si muka datar, awas kena setrika bisa tambah datar tuh muka." Ayunda dan ayahnya, Yongki, tertawa ngakak dengan joke yang dibuat Ayunda. Tapi itu sama sekali tak lucu di mata sang Umi dan Arjun sendiri. Sudah, jangan bertengkar di depan makanan. Ayo makan saja, jangan membuli putra Bunda terus." Sang Bunda akhirnya angkat bicara, berusaha menengahi suasana yang sangat ramai ini. Arjun kemudian memasang tampang sedikit melas, dan ia sedikit senang jika sang Bunda membelanya seperti ini. Dirinya pun juga punya dukungan yang kuat dari seluruh ras di rumah ini, yaitu sang Bunda. "Kanala kapan lahiran?" tanya Ayunda. "Perkiraan masih 2 bulan lagi," jawab Arjun. "Wah, semoga nanti lahir cewek dan umur seperti aku. Kalau mirip abang mah hampa," ucap Ayunda tanpa rasa berdosa. "Kamu cantik sih, tapi menyusahkan," ejek Arjun. "Siapa bilang? Gini-gini banyak yang naksir aku," balas Ayunda. "Siapa memangnya yang suka kamu?"
Tanya Yongki penasaran. Ya banyak ayah, tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Terlalu melelahkan, balas Ayunda. Makan, kalau ngobrol terus nanti makanannya Bunda bawa ke dapur lagi loh. Kau tegur Indria. Akhirnya karena permintaan ratu rumah, mereka melanjutkan aktivitas makan siang dengan hikmat. Di sela-sela makannya, Ayunda banyak bercerita tentang pengalamannya di asrama yang banyak senangnya, tapi sekaligus juga banyak sedihnya. Benarkah anak ayah berani keluar untuk jalan-jalan dan melanggar peraturan asrama? Tanya Yongki, yang membuat Ayunda mengangguk antusias. Ia pun menjelaskan bagaimana kronologinya, dan membuat sang ayah malah tertawa. Tak apa-apa, itu baru anak ayah. Ujar Yongki semangat, berbeda halnya dengan sang ibu yang memarahi Ayunda karena telah melanggar peraturan asrama. Sudahlah, biarkan saja. Toh Ayunda masih muda, sesekali memang butuh untuk mendinginkan otaknya. Mendengar pembelaan ini, ibunya hanya geleng-geleng kepala saja. Dengan itu aku yakin bahwa seluruh asrama jadi mengenalmu Ayunda. Itulah anak ayah. Bangga Yongki sekali lagi. Ayunda tertawa. Ia sebenarnya merasa sedikit bersalah dan juga kapok. Namun mendengar pernyataan ini membuat hatinya legowo, dan kejadian nakalnya itu malah menjadi cerita seru yang Ayunda miliki sebagai kenangan di asrama. Sebuah kenangan yang membuat Ayunda akan ingat sampai kapanpun. Kenangan indah yang telah terukir resmi di hati Ayunda, dan itu otomatis telah otaknya abadikan. Sudah, jangan berbincang. Segera habiskan makanmu Ayunda dan berganti baju setelah ini, dan jangan lupa belajar untuk ujianmu hari Senin nanti. Ayunda mengangguk. Ia kemudian berjalan mengembalikan piringnya sendiri ke wastafel, dan langsung ia cuci. Ayunda kemudian berjalan ke arah kamarnya, dan sedikit merebahkan tukangnya yang sudah seperti remaja jompo ini. Ia hanya istirahat selama 10 menit saja, dan setelahnya Ayunda langsung berganti baju, dan mulai belajar sungguh-sungguh demi kelancaran ujiannya. Bismillah, aku harus semangat. Ujarnya menyemangati dirinya sendiri, dan tak lupa saat belajar tetap menggunakan lampu relaksasi dari Helmi yang masih ia simpan rapi. Ayunda pun belajar, dan sesekali ia mengikuti alunan musik menenangkan dari lampu itu. Sepanjang belajarnya, ia sangat bahagia dan benar-benar rileks karena lampu itu. Ayunda belajar hingga sore tiba, dan langsung membersihkan badan untuk bersiap melaksanakan sholat asyar. Ayunda adalah tipikal orang yang jarang memegang ponsel, dan hingga sekarang dirinya juga belum sempat membukanya. Karena memang selama ini tak ada yang membuatnya tertarik memegang benda pintar itu. Ia tahu banyak pesan yang masuk, dan Ayunda mengabaikan semua pesan itu tanpa terkecuali. Karena Ayunda terkadang juga merasa sebal jika banyak nomor anonim yang masuk di ponselnya, membuat privasi Ayunda sedikit terganggu. Dan Ayunda terus tak memperhatikan semua pesan yang masuk di ponselnya, dan memilih meletakkannya kembali. Hari ini adalah hari Senin, dan itulah saat-saat yang banyak ditunggu oleh seluruh siswa. Termasuk juga Ayunda, Caca dan teman sekelas yang lain. Mereka telah melewati 3 tahun penuh cerita, dan hanya tinggal selangkah lagi menuju kelulusan. Tak sengaja Caca dan Ayunda bertemu di parkiran.
Selain berbincang mengenai materi yang akan disajikan kali ini, mereka juga saling mengeluarkan isi hati tentang ketakutan akan siapa yang menjadi pengawas mereka. Tenang saja, insya Allah, jika kita benar-benar mengerjakan dengan jujur, maka tak akan ada siapapun yang akan menghentikan itu. Caca, apa kamu sudah belajar? Tanya Ayunda memastikan, dan Caca mengangguk yang mana itu membuat Ayunda ikut tersenyum bahagia. Bagaimana Ayunda? Apa kamu akan siap untuk surprise hari ini? Tanya Caca, dan Ayunda hanya tersenyum lalu mengangguk kecil untuk menjawabnya. Hal kecil seperti itu saja bisa membuat keduanya tertawa random. Caca sangat parno dan juga takut tentang siapa yang akan menjadi pengawas mereka hari ini, dan itu juga guru dari sekolah lain. Jadi selain murid yang acak, gurunya pun juga ikutan acak. Masih sangat pagi, namun kelas mereka sudah penuh dengan siswa dan siswi yang melanjutkan belajar mereka. Semangat ini yang membuat anak lain tertular virus semangat, termasuk Ayunda dan juga Caca yang saat ini baru saja sampai di kelas. Lihatlah, betapa excitednya semua teman kita. Untung aku juga belajar, jadi kemungkinan aku akan sangat percaya diri dan tak panik. Tapi tunggu, lihatlah Ayunda siapa yang duduk di bangku sebelahku. Mata keduanya kini melihat sosok Aldo, preman kelas yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Caca. Hal itu seketika membuat Caca cemberut. Ia tak suka jika bersanding dengan Aldo. Yang ada bukannya pintar, Caca malah semakin stres. Karena selama ini Aldo juga tak pernah membiarkan Caca hidup tenang. Ada saja tingkah jahilnya yang membuat Caca kesal. Caca kemudian menggandeng tangan Ayunda. Ia mengajak Ayunda untuk berkeliling mencari tempat duduknya. Dan hanya tinggal satu tempat duduk yang masih kosong karena semua siswa telah hadir lengkap. Ais, tempat duduknya hanya tinggal satu saja. Dan itu tepat di sebelah Chandra. Ujar Caca parau, yang membuat Ayunda kaget dan sedikit syok. Ayunda, kita telah menemukan tempat dudukmu, dan ternyata surprise yang kamu miliki jauh lebih baik dariku. Ya sudah, aku duduk di tempatku dulu. Dengan hening Ayunda hanya terdiam saja. Tak menyangka bahwa yang akan duduk dengannya adalah Chandra. Seketika Ayunda langsung keringat dingin, apalagi saat Caca langsung pergi begitu saja dengan tampang yang kurang mengenakan. Terpaksa Ayunda tetap duduk di sampingnya, dan ia juga gak berani mengajak bicara pria ini. Ayunda hanya diam dan sibuk mengisi lembar jawabannya. Ayunda beberapa kali melihat ke depan, untuk memantau Caca yang sejak tadi tak melihat ke arahnya sama sekali. Biasanya mereka selalu bertanya tentang susah selesai apa belum. Namun kali ini Caca diam saja sejak tadi, dan itu membuat Ayunda sedikit cemas. Kata-kata Caca yang menohok tadi juga mengganggu pikirannya. Tapi Ayunda berusaha untuk fokus pada ujian dulu. Tak ingin peduli siapa yang duduk di sampingnya, walaupun sebenarnya sangat memikirkan Caca tentang ini. Mau bagaimana lagi? Ayunda sendiri juga gak menyangka akan terjadi seperti ini. Ini benar-benar di luar kendalinya. Semangat! Bisik Chandra. Iya. Jawab Ayunda hanya berani mengangguk, sebab pengawas sudah mulai masuk.